Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang berada dalam ruangan ini. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budaya Naputat Gede nomor 1 ikut mengucapkan bela sungkawa atau ikut berduka atas meninggalnya almarhum Bapak Dedi. Ditinggal kematian orang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun, bergaul 10 tahun, tidak gampang, tidak mudah untuk melepaskan. Di saat kita melayat family, melayat relasi, kita sering ngasih saran, sabar ya, ikhlaskan ya, sudah menjadi takdir atau garisnya untuk meninggal. Namun ketika yang meninggal, yang mati adalah darah daging kita sendiri, keluarga kita sendiri, tidak gampang, tidak mudah untuk menerima kematian itu. Terhadap orang-orang yang kita cintai, kita cenderung untuk bersikukuh, untuk terikat. Terhadap orang-orang yang kita cintai, berharap perpisahan itu tidak akan terjadi. Namun di dalam berbagai kesempatan, karena banyak yang tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang terbentuk itu tidak kekal adanya. Di kalangan umat Buddha ada karangan bunga, ada tulisan anicca wata sangkara. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Mengingatkan kepada yang meninggal, mengingatkan kepada keluarga dan para pelayat semua untuk mengerti bahwa segala sesuatu yang terbentuk, sesuatu yang pernah lahir, berkembang dan akhirnya mengalami kematian. Itulah proses alami dan kudrati. Agama apapun, suku agama apapun ya, tetap akan mengalami hal yang sama. Kematian meratakan semua tanpa kecuali. Di saat-saat akhir kita bersama-sama jenazah beliau sebagai wujud bakti dan hormat kepada beliau, kepada anak seorang, anak kepada orang tuanya. Kita telah bersama-sama membawakan doa. Doa-doa ini berguna dan bermanfaat bagi almarhum. Di masa kehidupan ada seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dikala orang tuanya masih hidup, dia pun patuh, taat kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal, seperti yang terjadi saat ini, dia berharap agar arwah dari orang tuanya itu masuk alam surga. Sudah menjadi keinginan setiap orang dan harapan setiap orang hidup di dunia bahagia, sejahtera, panjang umur, kalau mati masuk surga. Daripada ditinggal kematian oleh ayahnya, pemuda ini menemui Sang Buddha. Sang Buddha, ayah saya baru saja meninggal. Mohon pertolongan Sang Buddha dengan bantuan Sang Buddha, atau dengan cara apa Sang Buddha, agar arwah ayahku itu bisa masuk alam bahagia, alam surga. Atas permintaan pemuda ini, kemudian Sang Buddha membawa pemuda ini di sebuah kolam, disambil suruh membawa minyak dan batu. Setelah ketemu kolam dan membawa minyak dan batu, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu tadi ke kolam dan menuang minyak yang dibawanya di kolam. Apa yang terjadi? Batu tadi dilempar ke kolam, batunya tenggelam, dan minyak dituang di kolam, minyaknya terapung. Setelah melihat batu tenggelam dan minyak terapung, Sang Buddha menyuruh pemuda ini, sekarang pemuda, undanglah rohaniwan-rohaniwan dari berbagai penjuru yang kamu kenal, tim-tim doa atau pakar-pakar agama untuk datang ke kolam ini untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Atas perintah seperti itu, pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara agama apapun Sang Buddha, rasanya tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi? Karena sudah menjadi hukum alam. Sesuatu yang berat itu akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan itu akan terapung di air. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula oh pemuda, kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan berat,
perbuatan-perbuatan jahat akan menenggelamkan orang tuamu di alam-alam bawah, alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya di alam-alam atas, alam surga. Bapak Ibu sekalian, secara pasti kita tidak tahu almarhum yang baru saja meninggal itu saat ini berada di alam atas atau alam bawah. Kita tidak tahu. Kalau seandainya terlahir di alam bawah, alam penderitaan, ya sudah menjadi kewajiban bagi keluarga, bagi anaknya dan bagi siapapun yang mengenal beliau untuk membantu mengangkatnya di alam atas. Itulah bentuk kepedulian dari yang pernah mengenal beliau, membantunya melalui apa saja untuk mengangkatnya agar berada di alam atas. Apakah bisa? Kalau bisa, bagaimana caranya? Ilustrasi batu tadi bisa kita pakai. Bagaimana batu yang berat bisa berada di permukaan air? Ada caranya, ditaruh perahu atau taruh kapal. Itu sudah otomatis batu yang berat tadi berada di permukaan air. Demikian pula pembawaan doa-doa dari kemarin saat sampai besok, dalam rangka membuat perahu-perahu, membuat kapal-kapal untuk mengangkat beliau seandainya telah di alam penderitaan. Lebih-lebih kita bersama-sama dari kemarin memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Buddha Amitabha di dalam janjinya yang ke-18 beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku, dan orang tersebut berharap untuk telah di alam surgaku dan mempunyai kebajikan-kebajikan, maka akan kujemput dan kutaruh di alam surgaku. Semoga menjadi harapan keluarga sepeninggal ini, almarhum benar-benar dibimbing, ditolong oleh Buddha Amitabha, benar-benar menjadi kenyataan. Di samping pembawaan doa sebagai tanda hormat kepada beliau, di samping peti jenazah kita lihat suatu pemandangan yang sangat menyolok sekali, ada rumah-rumahan. Kita berharap ya sebagai simbol, sebagai doa, sebuah harapan sepeninggal beliau bisa menempati di alam sana fasilitas kehidupan yang sangat lengkap seperti ini. Seandainya betul almarhum nanti setelah meninggal ini bisa menempati rumah fasilitas kehidupan seperti itu, saya kira keluarganya akan bangga, tidak perlu mencemaskan dan mengkhawatirkan lagi nasib beliau di alam sana. Ketika beliau mau bepergian, ya kita sudah menyiapkan pesawat. Ketika mau bepergian jarak dekat, ada beca, ada mobil dan sebagainya. Biar dia tidak kecapean, disiapkan pembantu, dan pembantunya saja dikasih nama, ya agar tidak keliru, ya. Dan juga saya kira juga itu sebuah kemurahan hati dari seorang bos kepada pembantunya, ya dikasih baju ala Chinese, namun tetap namanya nama Jawa, Parto dan Parti, ya. Dan juga dikirimi uang-uangan agar di alam sana pun tidak kekurangan di saat mau belanja, ya, dan bermacam-macam fasilitas sebagai simbol sebuah harapan yang hidup kepada yang telah meninggal agar di alam sana mendapatkan fasilitas kehidupan. Apakah semua itu akan menjadi kenyataan atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan ini ada sebuah riwayat dalam kehidupan Sang Buddha. Ada seorang biku namanya Biku Moggallana. Dia mempunyai kemampuan bisa pergi ke alam surga. Ketika pergi di alam surga, dia mendapati melihat rumah megah mewah masih kosong. Kemudian penasaran, ya rumah siapa ini? Penasaran, turun ke dunia, tanya Sang Buddha. Sang Buddha kan bisa tahu, pas kita bisa melihat, bisa neropong, ya. Sang Buddha, ketika saya hiking pergi ke surga, saya mendapati rumah yang masih kosong, itu milik siapa? Belum kau katakan bahwa rumah yang masih kosong itu adalah orang-orang yang berbuat kebajikan di dunia ini. Sekalipun dia belum meninggal, namun hadiah pahala kebajikannya sudah tercipta di alam surga. Demikian pula Bapak Ibu, saya yakin sebagai orang tua dalam keluarga beliau telah menanam kebajikan-kebajikan di tempat manapun, di lingkungan keluarga, masyarakat maupun dimanapun juga, tidak henti-hentinya mendedikasikan waktu dan kesempatan untuk berpikir kesejahteraan orang banyak.
itulah kebaikan-kebaikan yang akan menemani beliau sampai kapanpun dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Jadi mengirim rumah itu sebagai simbol doa dan harapan yang hidup kepada yang telah meninggal. Itu maknanya yang pertama. Yang kedua, rumah-rumah itu besok akan dibakar agar beliau tidak melekat lagi terhadap apa yang pernah dipunyai di dunia ini, seolah-olah besok sudah dibawakan semua, agar arwah itu tidak melekat lagi. Arwah yang masih melekat dalam kehidupan dunia ini tidak bebas mengambil kelahiran-kelahiran di alam-alam berikutnya. Kemudian yang ketiga, maknanya tadi keluarga ditunjukkan, anaknya ditunjukkan, diperlihatkan untuk menghormati rumah-rumahan. Peninggalan-peninggalan, warisan-warisan dari orang tua hendaknya dihormati, dikembangkan. Jangan berpikir setelah orang tua meninggal kita bebas menjual dan lain sebagainya. Berpikirlah untuk mengembangkan jerih payah dari orang tua. Dengan susah payah orang tua membekali kita hingga kita seperti saat ini. Semoga dengan doa dan juga dengan simbol-simbol tradisi ini sebagai simbol penghormatan kepada beliau, apa yang menjadi harapan keluarga, beliau segera menempati alam surga bahagia, surga Sukawati benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian seorang ayah juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Satu persatu anggota keluarga kita akan meninggal karena kematian. Semoga dengan kekuatan berkah pelindungan Sang Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha, arwah beliau akan terlahir di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu.